Pagi yang cerah, ku berangkat bekerja, ku peras keringat untuk yang ku cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Faruk Lintang Sewu. Polinasi adalah atau penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari terhadap putik. Polinasi ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Pada budidaya melon yang ditanam pada lahan terbuka atau open field, proses polinasinya itu dapat terjadi dengan bantuan serangga seperti kupu-kupu, lebah, tawon, kumbang, semut, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan budidaya melon yang ada di dalam greenhouse seperti ini? Karena serangga yang membantu proses polinasi itu tidak dapat masuk. Maka, penyerbukan dilakukan oleh manusia. Sebelum memasuki tahap polinasi, alangkah baiknya lebih dulu kenali apa, bagaimana, yang mana bunga jantan dan bunga betina. Kenali juga bagian-bagian dari bunga betina. Yang dimaksud bunga betina adalah bunga sempurna, bunga yang memiliki struktur sempurna, dan di situ nanti itulah yang akan jadi bakal buahnya. Saya berikan contoh bunga betinanya. Nah, ini adalah bunga betina, bagian-bagiannya. Satu, kelopak bunga. Nah, ini yang kecil berwarna hijau. Ini namanya kelopak bunga. Lalu yang kedua, mahkota. Mahkota ini melindungi bagian dalam dari bunga. Lalu kita kupas. Nah, ini yang kuning-kuning ini namanya benang sari. Nah, benang sari ini menghasilkan serbuk sari. Ini kelihatan kan? Nih yang nempel ini kuning. Ini menghasilkan serbuk sari. Lalu kita kupas lagi di dalamnya. Ini adalah putik. Ini putiknya. Lalu di dalamnya sini ada bakal biji. Dan ini dasar bunga dan juga bakal buah. Lalu ini adalah tangkai bunga. Lalu kita bandingkan dengan apa yang dimaksud dengan bunga jantan. Nih contohnya bunga jantan. Bunga jantan itu bunga yang tidak sempurna. Jadi dia hanya memiliki sama ini ya, kelopak ada, mahkotanya ada, dasar bunga juga ada, tangkai juga ada. Ini benang sari, ini putiknya. Nah, serbuk sarinya warna yang kuning, tapi dia tidak memiliki putik. Kita kupas. Nah, dia tidak memiliki putik. Oleh karena itu, penyerbukan di sini adalah menempelkan serbuk sari ini kepada putik dari bunga betina tadi.
Letak bunga betina yang akan kita jadikan buah adalah ini pohon utamanya, lalu dia di ketiak ini daun, ada di ketiak daun ini akan bercabang. Nah, lalu di cabang daun pertama itu ada bunga. Ini bunga betina. Ini yang kita polinasi, kita jadikan buah. Lalu ini contoh bunga jantan sudah menutup. Ini. Nah, ini bunga jantannya. Terlihat perbedaannya. Jadi di dasar bunga ini tidak membesar. Nah, waktu yang ideal untuk melakukan polinasi ini adalah pada waktu pagi hari, di mana bunga betina mekar, bunga jantan ini mekar sempurna, lalu bunga betina yang juga mekar sempurna. Itu sekitar jam 7, lakukan polinasi mulai jam 7 sampai jam 11 siang, sekitar jam segitu. Untuk bunga yang dipolinasi, yang diserbuki, itu mulai dari ketiak ke 10 hingga ke 15. Contohnya ini ya, kita hitung dari daun yang pertama keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di cabang yang ke-10 inilah yang mulai kita polinasi. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu kita polinasi. 9 ke bawah itu kita buang. Agar kedepannya perkembangan dari bunga yang sudah kita serbuki tadi bisa berkembang dengan sempurna. Caranya untuk polinasi, kita kupas dulu kelopak bunga jantan agar terlihat benang sarinya. Nah, ini kelopaknya. Lalu kita sentuhkan atau kita cocolkan bagian bunga jantan ini ke bunga betinanya. Usahakan sampai mengenai ke putik, ke bagian putik tadi. Gunakan 2 hingga 3 bunga jantan untuk diserbukkan ke bunga betina. Oke, kupas lagi. Nah, cocol atau dioles-oleskan sampai mengenai putik bagian ujungnya itu atau kepala putiknya. Nah, setelah dipolinasi atau diserbuki, itu kita potong bagian tangkai ini, sisakan 2 daun, saja gini. Nah, untuk sulur-sulurnya juga bisa dibersihkan agar tidak mengikat pada bakal buah. Lakukan secara berurutan semuanya. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.